ngetawain satu Indonesia karena perwakilan ya, tapi kan se-Indonesia yang ngetawain saya, dari semua provinsi ada, cukup mewakili diketawain satu orang. Ya kan Pak, ketika saya memperkenalkan diri, saya satu-satunya dari semua peserta lomba tuh yang apa namanya, lomba desain grafis, tapi bukan dari kampus apa tuh, kampus teknologi gitu, bukan dari kampus, bukan dari jurusannya lah, kayak jurusan sejarah, tiba-tiba dari UIN, dari IAIN, tiba-tiba ikut lomba desain. Kan harusnya MTQ kalau kalau UIN tuh MTQ, lomba ceramah, lomba ajan UIN. Tiba lu desain poster kan ngaco, akhirnya diketawain satu ya tuh, perwakilan. Nah, saatnya lomba, ikut lomba. Halo everyone, balik lagi sama kita di IPOS. Ini kita kedatangan, nggak deng, kita host dulu kali ya. Host ini udah kemana aja sih lo? Ya, ceritanya panjang teman-teman. Cuma ya udah, aku di sini lagi. Aku balik lagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Oke, hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang susah banget buat diajak podcast. Tahun dia. Tahun diajak tuh susah banget. Baru aja mau. Entah ada kilatan apa nih? Apanya? Ada kilatan apa pengen ikut akhirnya, Pak? Iya. Ya gara-gara Bapak Ujan saya nggak ngomong iya, Bapak Ujan ngomong iya kan. Iyain sama orang lain. Ya Allah, nggak apa-apa lah, bisa sampai. Ya, Susah banget bener. Ngajak. nah. Ya udah, sebelum kita mulai, gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik banget. Sehat semuanya, mudah-mudahan semua di sini sehat semua. Amin. Selalu diberkati ya. Oh, disehati. Terus Apa mau langsung ke ini aja topik ya? tadi dulu dong, Pak. Kita kan nyantai-nyantai dulu aja. Iya, Kok gimana, Pak? Kan Bapak tuh ada usaha nih Sariboci. Ya, Gimana, Pak? Tuh, Pak, Sariboci akhir-akhir ini. alhamdulillah jalan melandai. Kalau dalam bahasa bisnis tuh ada di fase maternity. Maternity tuh kayak misalnya awal-awal semangat banget gitu ya. Nah, udah sampai di level aman, perut udah kenyang nih. Udah kenyang. Udah balik modal dan lain-lain tuh agak sedikit melandai tuh. Jadi Santai ngapain gitu lagi ya, Pak? nih ya? Cuma ada ketakutan ngambil resiko, tapi mau turun banget juga enggak. Nah fase-fase di tengah itu tuh, Mas. Turun itu. Oh, bahasa Inggrisnya bener nggak? Mature ya? Mature. Mature. Kayak matang gitu nggak sih, Pak? Nah, ya Mature itu mature itu kayak lebih dewasa lah. istilah, sebenarnya di istilah Yes. kan, dia diambil dari istilah kayak orang hamil. Nah, orang yang siap hamil tuh ada di level mature gitu. Oh, Gitu. ya 7 bulan gitu. Cuma Ya. secara umumnya mature itu bahasa Indonesia dewasa, sifat dewasa. Mature itu MATURE kan? MATUR. Iya. Iya. Mature. Mature itu dewasa. Kalau ngomong sifat. Itu dari bahasanya dewasa. Iya, Iya. bahasa umumnya saya tahu. Ah. Jadi kan ada juga yang maturity, itu sifat anak yang tiba-tiba punya kepribadian dewasa, maka dipanggil maturity. Kalau di bisnis Maternity. udah dibilang apa namanya, udah ada di level yuk mau ngapain lagi nih, cuma kayak melandai gitu loh, lagi Oh. siap-siap mau ngambil resiko gitu, Pak. ya, siap-siap ambil resiko lain. Tapi buat sekarang ya landai Mau ya, santai gitu. Oke. Tapi Bapak ada niatan mau jual yang lain nggak selain Sariboci? Ada istri saya daster sekarang malah. Daster. Kelas. Daster. Bapak ke meja gitu. Dia Berarti udah ada idenya Udah gitu. ada ininya. Daster baru 3 bulan terakhir, alhamdulillah juga Lah. bagus. Latihan namanya.
Oh. Ya dibilangnya bisnis dari Boci bagus lah ya sekarang. Bagus Oke, lanjut aja ya lah ya ke question selanjutnya. Jadi narator saya nanya nih, gimana perbedaan kelas 10 sama 11 sekarang dibanding kelas kita dulu? Kelas kita dulu tuh maksudnya 12 DKV. Iya, Pak. dan kelas ya. NDKP aja nggak sih? Ya, DKV Iya, juga sama apa-apa. DKP, iya. 10, 11, 12 gitu. Ya. Sebenarnya kalau misalkan perbedaan pasti ada. Hmm. Ya. Plus minus nggak mungkin saya sebut. Karena kan tiap kelas pasti punya kelebihan sama bahasa pakai teori sejarah enak kali ya. Boleh ya? Boleh. Sabi banget. Jadi ada tadi mungkin sebelum dari sini kan kita udah ngobrolin masalah sejarah itu. Sifat waktu ada yang linear, ada yang sirkular. Hmm. Setiap masa, setiap zaman, generasi itu pasti ada sirkularitas itu tuh, perputaran. Ya, Oh, iya. di kelas 10 dulu misalkan ada Jidan, Fatur, Noel ya. Mhm. Nah, di kelas 10 Sekarang. sekarang ada model Jidan ada. Ada. Model jidannya itu lebih ke fisik atau ke entah model dari warnanya, entah dari jadi ya kan saya guru sejarah boleh kan? Jadi sejarah itu ada sirkularitas itu waktu berputar. Kejadian itu berulang. Kelas 10 jadi kelas 11. Nanti di kelas 10 ini ketiban lagi ada orang-orang yang punya modelnya kayak Jidan, kayak Fatur, kayak Noel dan lain-lain gitu. Nanti di generasi berikutnya juga ada lagi. Walaupun setiap generasi pasti punya sisi uniknya sendiri ya. Unik. Pak Ojan juga kan boleh ngomongin orang ya. Boleh. Cuma ya udah aman lah. Pak Ojan juga kan di kelas 12 kemarin dia punya anak kesayangan. Yang dia punya spesifikasi anak kesayangan lah yang mukanya agak ngegemesin, agak bengong-bengong dikit. Nah, nanti pas kelas 12 kemarin udah lulus, nanti ternyata dia dapat lagi satu orang dan spesifikasinya sama. Kamu perhatiin modelnya kayak gitu. Tapi emang beneran ada? Ada. Jadi tahun ini beneran ada juga. Ada. Pasti ada. Ya kan? Misalkan tahun kelas 11 kemarin ada yang model Afdan yang kemarin jadi Iya. pasti. Oh iya, Afdan. Nah, di tahun ini juga pasti ada. Itu namanya sejarah itu terulang. Ya, Walaupun betul. tidak dengan kuantitas yang sama, tapi kualitasnya mirip. Oh, Perhatiin. Iya, Pasti. paham. Nah, itu regenerasi. Berarti di kelas 10 DKV ya? 10 DKV ada yang mirip sama Jidan Ada mirip Fatur, ada mirip Noel, ada. kualitasnya. Secara kuantitas enggak, tapi secara kualitas mirip. Gitu. Nanti kamu lihat deh. Di perekrutan OSIS tuh, nanti ada yang mirip-mirip. Oh, ini kayak si ini ya. Emang ada yang masuk? Masuk OSIS, Pak? Enggak, tapi saya bicara pakai teori gitu kan ya. Oh, paham. Dengan teori sejarah, saya bisa jamin nanti pas ngerekrut OSIS, kok kamu bisa, oh ini bakalnya kayak gini. Gitu tuh ya. Bang. Karena kamu di masa yang lampau, pernah ketemu orang, ya, misalkan model Zidane Iya. dengan segala karakternya, nanti pas perekrutan OSIS, oh ada loh yang kayak Zidane dengan segala karakternya. Oh, kalau kayak gitu ada istilah katanya gak sih Pak? Kayak misalnya kan dejavu. Dejavu kan dari setahu aku dari bahasa luar. Yang dimana dejavu itu kita mengalami sesuatu yang kita pikir kita pernah alami. Nah, jadi maksud saya yang kita omongin tadi itu ada istilah katanya gak? Kalau di sejarah ya itu waktu Sirkular. Oh, berputar. jadi manggilnya waktu sirkuler. Sirkuler. Berarti nggak ada sebutan Berputar. kayak individunya nggak ada gitu ya? Regresi gitu? Regresi. Ya. Udahlah. Secara kualitas gitu. Oke. Jadi kurang lebih ya 10, 11, 12 Sama ada lah ya. ada yang mirip. perbedaan, tapi itu di sisi uniknya. Ya kan kalau unik nggak bisa kan tiap Nggak bisa sama pasti. lah. Tapi secara kualitas ya ada pengulangan. Ya kan? Sama kayak misalkan ketika kamu mikir, nih mohon maaf ya dalam tanda kutip, anak aja nakal. Ya kan ya? Iya. Kok bisa? Ya kan? Karena sirkularitas itu
dari dulu gitu. Iya, Iya. anak KJ, nanti KJ lagi kayak terkesannya KJ itu dalam tanda petiknya ya agak sulit diatur dan lain sebagainya. Itu kan berputar sebenarnya Iya sih. secara kualitas. Bener juga. Kan kalau kebanyakan anak kakak biasanya Kalem ya gitu kalau kalem. charming lah. Iya. Terus-terusan bakal kayak gitu. Nah itu secara Oke, paham. Keren. Perbedaan teknik. Oke, kita lanjut. Kalau boleh nanya, Bapak tuh udah berapa lama ngajar di sini? Ngajar di era? berapa ya? 2022 kalau nggak salah. 2022. Saat saya lahir, akhir tahunnya saya masuk sini. Dua, KI 2 tahun lebih dikit kali. 2 tahun. 2022, 2023, 24, ya. Ya kita Hampir bulat, 3 tahun. kita bulatin lah 3 tahun lah ya. Dan selama 3 tahun itu emang ngajar sejarah terus. Jalan doang. Jalan doang. Mungkin kalau boleh nanya, Bapak tuh tertarik ya sama sejarah? Enggak sih. Oh iya sempat dijorokin sama Pak Bagus Apa tuh? Ah tuh. di PKBM ngajar matematik. PKBM era Pratama Mandiri kan era itu ada PKBM Oh iya, ya, tahu. ketaraan. Nah dijorokin Pak Bagus ngajarin matematik. Bapak ngajar? Ngajar. Bisa? Alhamdulillah nggak ada keluhan sampai sekarang. Nggak ada keluhan, alhamdulillah berarti lancar. Berarti Bapak secara nggak langsung bisa ngajarin sesuatu, tapi selama mungkin Bapak mau dan mau belajar juga. Ya ada basic saya. Setidaknya ada basic. Ada basic. Ya pernah belajar matematik. Banyak sih, maksudnya ya. Pokoknya pernah belajar lah. Pernah belajar berbagai macam hal dan bisa untuk kepentingan pribadi dan juga bisa dijelaskan kepada orang lain dalam hal ini mengajar. Selama itu menurut saya masih masuk, saya jalanin. Kalau misalkan menurut saya ini terkesan maksain, saya bilang kalau misalkan mau nggak ngajar matematik, lihat ya oke jalan, tapi kalau maksain kayaknya jangan deh, karena kan orangnya namanya tanggung jawab. Benar sih. Takutnya salah ilmu gitu. Ya. Kan Pak Ibu pernah ngajar matematika kan? Ngajar di, boleh nggak nih, saya sekolah lain juga ngajar, Nah, sekolah iya. lain juga ngajar matematik, jadi ilmu kuliah saya yang kepake di EP doang. Di era, alhamdulillah secara akademis keilmuan saya diakui di sini. Kalau di luar malah nggak dianggap saya sejarahnya, malah ngajar matematik. Nggak jelas. Jauh banget ya sejarah matematik. Iya. Udah sejarah tentang masa lalu, ini matematik. Iya. Matematika kan ada sejarahnya juga. Ya benar. Semua ilmu itu harus matematis, pasti. Ya dong. Malah saya pernah baca suatu buku, dan bukunya ini judulnya, aduh saya lupa, cuma inti dari judulnya ini, apakah Tuhan penggemar matematika? Bapak tahu Oh gak? iya. Itu menurut saya keren Pak, karena semua hal itu bisa dihasilkan dengan matematika. Di buku itu dibahas golden ratio. Mm-mm. Golden ratio, jadi lihat perputaran bumi, terus rasi bintang, terus struktur anatomi tubuh, arah mata angin, itu cenderung matematis. Ya, Dari buku itu, akhirnya dari fenomena itu si penulis buku iklan. Iya lagi ada iklan. Oh, mudah-mudahan bukan pemberitahuan jatuh tempo. Apa namanya? Jadi akhirnya si penulis buku yang saya lupa judul buku sama penulisnya, tapi saya pernah baca. Jadi si penulis buku itu tertarik buat nulis, untuk meneliti. Ternyata fenomena di alam semesta ini belum matematik. Dan semua mata ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu matematik. Contoh bahasa Inggris, S tambah V dua, iya tahu. ya itu tuh ditambah misalkan O sama dengan apa tuh, simple past atau simple present tuh. Kak, kalau
Lupa. Ayo lu, berapa belas tahun belajar 16 bentuk waktu nggak apa-apa loh, bahaya. Dari TK loh itu. Nanti sampai kuliah mapelnya itu juga. Apa verb? Ya orang sama Lama. kagak bisa mau gimana pasti dibahas. 16 bentuk waktu sampai tua. Coba saya tuh kan ngomongin simple past sama apa past sentence itu saya nggak ngerti. Cuma waktu saya membicarakan tentang bahasa Inggris, saya tuh bisa, Wak. Kayak misalnya saya ngerti nih. Kalau past sentence itu kita harus ngomong pakai dos atau ing ya. Kayak dos deh. Soalnya dos itu past sentence. Terus saya ngerti. Cuma kalau misalnya disuruh jelasin, saya nggak ngerti apa-apa. Ya itu yang tadi saya bilang ketika saya mengajar, saya harus cek dulu apakah saya bisa untuk diri saya pribadi, atau saya punya kemampuan untuk abstraksi ilmu saya ke orang lain. Kan saya pernah bilang, diri orang ilmu itu menempel pada diri manusia. Mungkin di kelas itu sering saya bahas ya, adalah kemampuan abstraksi. Bagaimana kamu bisa menyerap ilmu ke kepala, di kepala diolah informasinya, Iya. kemudian dikeluarkan kembali. Nah, bentuk apa kegiatan mengeluarkan kembali informasi yang sudah kita serap, menyampaikan kembali itu kemampuan abstraksi. Kalau di skripsi hanya abstrak, wajib bisa. Jadi orang yang nggak punya kemampuan abstraksi, skripsinya dipertanyakan. Oke. Berarti Bapak pas skripsi juga harus ada atraksinya. Atraksi. Abstrak ya. ada lah, wajib itu. Di lembar pertama, lembar setelah kata pengantar tuh abstrak dulu, Oh iya sih. abstrak pas. Boleh tahu nggak apa judul skripsi Bapak apa? Raden Arya Wangsakara dan Islamisasi Talang. Apa itu? Saya nggak tahu. Nama tokoh, Iya. nama tokoh ada 3. Raden Arya Wangsakara, Raden Arya Jaya Santika, Raden Arya Yudanegara. Yang jadi kalau ibarat kata kalau pemain utama tuh main MC. ya, Iya. main karakternya ya Raden Arya Wangsakara. Nah, Raden Arya Wangsakara itu diutus dari Cirebon datang ke Kesultanan Banten. Di Banten itu dia diperintahkan untuk mengusir VOC di Tangerang. Ya, VOC di Tangerang. Nah, mereka bermukim 3 orang ini di wilayah Tiga Raksa. Sebelumnya itu bukan Tiga Raksa namanya, saya lupa apa namanya itu. Nanti kita buka-buka lagi skrip. Nah, istilah Tiga Raksa itu dari 3 orang itu. Oh. Tiga Raksa. Jadi 3 raja yang dikirim dari Kesultanan Banten. Berasal dari Cirebon. Masih ada terah dari Jati. Gunung Jati. Nah, kesananya dikit, aku pernah nonton film perang nggak? Jadi kalau misalkan campnya raja di mana, Iya. Iya tahu. pasukan itu bikin camp lagi, kabilah-kabilah tuh, tenda-tenda Oh, iya. pasukan. Tahu. Nah, itu di wilayah Balaraja. Kenapa disebut Balaraja? Karena bala tentaranya raja ngecamp di situ. Oh, sejarah. Tapi itu jauh banget Pak, camp KC-nya sama camp tentaranya. Tiga Raksa sama Balaraja. Cuma kalau misalnya dibilang dari camp raja yang ini, terus ke camp raja lain, terus kita buat bilah di tengahnya, itu lebih deket lah kehitungnya. Jadi makanya Oh, iya sih. malah menurut saya kalau perang gitu, ada yang buat camp gitu, itu untuk mempermudah transportasi, untuk mempermudah peperangan mereka. Karena lebih deket lah, istilah kata. Campnya di sana. Dan nggak mungkin juga ngecamp di satu titik. Ya, Setelah iya, strategi benar. habis itu. Nggak bisa, kalau kalah nggak bisa mundur. Iya di ini. dibakar lempar molotov Pasti dipartisi. Kalau mikir sejarah itu panjang juga ya. Kalau mikir sejarah itu ada yang namanya MPR, gitu. Apa ya? most probably reality. Most probably reality. Apa ya? Oh, mouse. Oke, mouse itu Hal yang bukan tikus. Kejadian yang kira-kira pasti bener kejadian tuh masuk akalnya gimana? Most probably reality. oh iya saya ngerti. Most probability reality. Itu di sejarah ada teorinya. Jadi kayak misalkan, apakah benar orang Indonesia perang lawan Belanda itu pakai bambu runcing menang? Bener gak? Enggak.
Kalau pakai bambu runcing secara praktek iya, ada yang pakai. Karena nggak ada pabrik senjata waktu itu kan di Indonesia buatan, misalkan made in Bandung. Nah, sejarah penting loh begini loh, imajinasi liar. Iya. Tapi harus berpikir, maksudnya gimana caranya kita beneran, ini bener kejadian nggak sih? Pakai pasukan 200.000 orang semua pakai bambu runcing, lawan 1.000 aja pakai senjata, 200.000-nya kalah lah. Iyalah. Ya nggak sempet dideketin dari Iya. tembak. Kalah sama jarak jauh kan. Iya. Jadi MPR aku di jalan. Oh, ya kira-kira beneran kejadian kayak gimana? Oh ya mungkin semua orang pakai bambu runcing menyelinap, tusuk, des, dapat senjatanya, Iya. ambil, Pakai. mungkin masa itu perputaran dan lain sebagainya. Strategi lah ya. Strategi perangnya ada. Keren sih. Jadi kalau misalkan bahasa sejarah, kita perang pakai bambu runcing. Ya jangan ditelan mentah-mentah juga. Semuanya pakai bambu. Iya, nanti kita belajar sejarah, oh pakai bambu runcing Indonesia menang. Nanti ketika amit-amit nih, misalkan perang dunia sekian terjadi 3 ya sekarang ya. Iya. Saya nggak tahu perang dunia karena kan di rumah sering perang dunia ya. Itu udah keberapa itu yang di rumah? Belum Iya. 100 itu. Iya. Sering perang dunia. Ya, jadi apa namanya? Takutnya ketika kita nelan mentah-mentah dipakai malah. Cuma pakai bambu runcing doang Indonesia. Iya, pakai bambu runcing doang kan, mentang-mentang. Oh, dulu pernah menang dipakai. Jadi menafsirkan sejarah tuh nggak boleh secara langsung. Oke. Saya minum dulu boleh nggak nih? Boleh. Aduh, sari bocinya kelihatan lagi. Tapi Ada. Tuh, nih di zoom dikit lah. Apa? Atau skip aja. Sabar Dan. Ntar ini cut aja Dan. Maksud ya kan ada pertanyaan satu afiliasi sama Pak Fauzan enggak? Terus cara kita ngomongnya gimana ya? Afiliasi. Iya enggak? Cara kita bertanyanya. Afiliasi itu apa loh? Bukannya kasih itu Enggak lah. Enggak apaan anjir? Fakultas. Afiliasi itu hubungan Dekat. kerjasama. Bukan dekat. Jadi ada hubungan enggak saling Oke. Mau nanya Pak Tur? Ya boleh, lanjut. Jadi kan kata Bapak tadi Bapak diajak apa mau ikut ini karena Pak Ujan ya? Itu Bapak ini saya pengen nanya dari dulunya gimana sih Bapak temenan sama Pak Ujannya gimana ketemu? Dari mana Pak? Nah, gitu. Ini sih kenal pas masuk era aja sebenarnya. Jadi nggak pernah punya pengalaman sebelumnya, jadi di era doang ketemu era pembangunan. Alhamdulillah, terima kasih EP telah mempertemukan kami. Ya, jadi ketemu di EP doang, kebetulan banyak bukan kesamaan ini ya, artinya ya Seru lah ya. seru, Paham. orangnya seru, jadi bisa diajak ngobrol bareng dan nggak punya kepentingan apa-apa, sama dia ngobrol ya udah selesai gitu, jadi jalan aja ngalir. Jadi teman tongkrongan lah ya. Teman tongkrongan aja biasa, sama kayak Akmal, Pak Akmal, terus lain-lain lah. Di skill nih circle-nya. Kayaknya kita nggak nyebut itu. Ya gitu. Berarti Pak Akmal, Pak Fauzan, Pak Ibul. Ada lagi? Pokoknya aduh, bahasa apa yang enak? Kayaknya kita skip aja kan sih. Pokoknya yang punya kegiatan sama bareng ketika ada waktu luang di era pembangunan nih, di sela-sela ngajar. Kira-kira abis ngajar saya ngapain tuh kan ya? Nah, orang-orang yang habis ngajar ngapain ternyata kegiatannya sama. Wah, itu berarti satu tongkrongan. Oh, iya gitu. Oke. Ngapainnya ditanya. jangan yang itu mah. Mungkin udah pada tahu. Ya. Oke, itu lanjut aja lah. Soalnya tadi kita bahas skripsi. Skripsi itu kebanyakan skripsi itu ujian akhir bukan sih buat untuk kuliah. Hitungnya. Syarat Syarat lulus. syarat lulus
kalau nggak salah tuh, kalau di kampus saya ya, ada munakosyah, yang skrip, ujian komprehensif, KKN, lagi ya. Udah itu tiga. Jadi, harus lewat itu. Mau yang di akhir yang mana tergantung akademik. Jadi kadang-kadang ada yang kompre duluan, ada yang skrip duluan. Tergantung akademis kampus masing-masing. Di kampus saya yang terakhir sidang munakosyah. Jadi syarat sidang munakosyah itu pertama ada sertifikat ospek, terus sertifikat lolos kompre, ya baru bisa sidang. Dan pastinya ada skripsinya yang di situ. Kalau nggak ada ya, Buat apa juga? Ya bener lah. Ya kali sidang cuma ngedangin orang ah. jadi bukan syarat akhir. Beberapa di antara syarat akhir. Itu aku pengen nanya nih Pak, Bapak tuh dulu kuliah di mana? Win. Masuk masih stain nggak ya? Kelihatan lama nih kuliahnya. Sebut yang Oh. sekarang aja. Ya, sebut yang paling menarik lah. Kebetulan baru dapat kabar Profesor Tihami, rektor saya yang pertama, tinggal dunia. Mudah-mudahan beliau diterima. Oh, ya sosok yang baik. Jadi saya masuk kampus tuh rektornya masih Profesor Tihami, kalau nggak salah masih stain apa udah IAIN gitu ya. Masuk kampus Profesor Tihami, stain, terus berapa bulan jadi IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Rektornya udah ganti, apa namanya tuh, Prof. Sibli Sarjaya, terus lulus jadi UIN. Pas lulus udah UIN. Terus jadi UIN. Profesor Fauzi Liman rektornya. Jadi kamu bayangin kalau kamu sekolah mengalami 3 pergantian kepala sekolah, berapa lama tuh? Udah jangan dijawab sih berapa Mungkin lama. udah pada tahu kayaknya sih. Jadi 3 capsek kalau sekolah tuh. Kalau saya di kampus ya 3 rektor. Rektor itu kalau tapi menjalani kehidupan lamanya panjangnya itu di IAIN. Di mana tuh Pak? Ya di Itu UI, di UIN. Serang. Nah, Nama sebelumnya. Institut. Oh. lulus UIN. Ya, udah ganti nama lagi. Iya. Karena saya kuliahnya sejarah kan dulu kita pernah belajar tuh. Sejarah bisa membaca masa depan kan. Dari berbagai apa ciri-ciri, gejala, peristiwa yang ada di masa lalu kita bisa mastiin ke depannya gimana nih. Kan ya kayaknya dia bakal jadi UIN ini. Sayang kalau ijazah IAIN. Jadi saya udahlah tidur aja dulu berapa tahun, bangun tidur UIN kan, wisuda gitu. Belum tidur kan sudah. Berarti ngincer wisudanya pas udah jadi UIN ya? Iya, yang bergengsi dikit. Bener sih. Astaga. Kamu menurut Bapak hal yang paling menarik selama kuliah itu apa? Ya, objektif kalau kayak gini. Kalau kampus saya dulu karena nggak sengaja aktif. Sengaja. Nggak sengaja. Maksudnya nggak aktif. sengaja itu apa ya? Apa ya? Cari kamu orang. Kan ikut-ikut. Bilang, Bul yuk ikut organisasi. Kita lah panjang banget, banyak nyita waktu dan lain. Jadi itu bukannya salahin organisasi ya, gara-gara anaknya. Jadi kalau dibilang kesan kampus banyak banget, mungkin sedikit terus kan kayak di terus ya Langsung skip ke pertanyaan ini ya. ya organisasi
bisa kita baca tuh Golagong. Oh, duta baca dua siap kan, duta baca Indonesia Golagong tuh. Golagong itu di Serang, rumah belajar nulis. Masih di Rumah Dunia. Belum terbit. Masih belum. Judulnya apa? Itu antologi puisi barengan sama teman-teman angkatan 16 sama. Udah lama juga nggak kepikiran. Kadang-kadang saya suka bikin karen dan lewat aja udah. Karena nggak dibuka lah, mungkin kalau ada rezeki. Tapi banyaknya saya screen saya Itu di Bapak tulis sendiri di status atau apa, kan kadang-kadang saya suka bikin tulis atau bahas yang lain. Nah, itu saya dokumentasikan ke lab teksnya atau skrip. Nah, mungkin nanti di kemudian hari saya ada rezeki ya saya cek kalau boleh tahu di Rumah Dunia rumah umum dia kita secara langsung bisa lah ya Bu. ada, kayaknya arsipnya ada di situ. Karena tiap angkatan ada. Dibuka untuk umum, cuma kalau misalkan mau belajar, mau jadi relawan ya masuk daftar. Daftar kayak masuk ormas. Kita diajak tulis, diajak baca. Baca juga kan harus belajar. Kayak saya malah penasaran kalau ada waktu mungkin atau emang ada niat banyak hebat. Tadi Rumah Dunia, aduh lupa mulu. Searching googling aja. Saya kayak gitu Raja Dunia. Raja Dunia apa? Makanya jauh banget. Rumah Dunia. Waktu ke Rumah Dunia pengen tahu aja gitu buku buatan Bapak gimana. Mungkin kalau bisa kalau saya makin penasaran, saya mungkin bisa nanya ke Bapak. Oh, jujur aja saya tertarik sama puisi. Bahkan cita-cita saya Iya benar. Iya. Benar, tinggal tulis. Cuma kayak itu dasar, saya takutnya itu dasarnya kan saya nggak ngerti dasarnya tuh dasar nah, makanya itu saya pengen lagi Pak. Gimana ya? Kalau misalkan nulis itu kunci awalnya sering baca. Bukan berarti saya sering baca. Artinya kecenderungan orang bisa dari kayak simple, kamu suka makan makanan enak, akhirnya kamu ya kalau itu. Tapi ya walaupun nanti secara administratif harus ada misalkan BN dan lain sebagainya buat kan. Kalau misalkan nggak itu nggak bisa dijual secara komersil kan. Nanti kalau cuma bikin buku buat dokumentasi pribadi bebas-bebas aja, sah-sah aja. Kalau misalkan untuk dikomersialkan, mau dijual bukunya, berarti kan harus kerja sama penerbit. Oh, kayak kan terus nyebut penerbit nggak apa-apa kan? Terus ada apa lagi tuh? Toko buku, aduh, terus banyak penerbit. Biasanya juga buat buku-buku itu penerbit. Kalau di musik kan namanya rekaman, produser. Kalau tidak lewat jalur produser itu ya nggak bisa dikomersilkan, nanti kita kena royalti. Gitu. Ini videonya nggak pakai lagu kan? Iya. Kalau ada suaranya ya. Beda. Siapa ya ininya? Nah, dengan omongan Bapak, saya makin pengen lagi loh, pengen lebih lanjut untuk memahami para penulis
Soalnya jujur aja saya suka pengen nulis awalnya dari puisi. Kalau mau bikin puisi ini aja barengan kayak kan kelompok 2 orang 3 orang masing-masing juga itu bisa. Ini nanti antologi bikin judul sendiri kan Noel sama Fatur sama dan Nova dan antologi puisi dan isinya ya asal-asal aja dulu tak sendiri gampang ya pokoknya ya kalau misalkan bikin aja dulu kalaupun belum bisa dikomersilkan ya udah buat pribadi nah itu nanti hobinya ngelanjut baru aman ya. Paham. Oke, makasih Pak. Ya, daripada lama-lama di sini, kita lanjut aja lah ya. Coba bacain Fatur. Kan Bapak Bukan lomba gambar lain. pernah belajar gambar nah ternyata tiba-tiba kena serius lagi di situ. Saya mah apa ya Kena lagi. kayak masuk ke sini tiba-tiba kena serius ini ya yang pernah saya bilang itu yang lomba desain 2013 atau 2014 tuh ada Veksi sama kan Veksi Meet saya berantem fight-nya kalau jadi model teater gitu cuma sendiri lolos saya dari kampus saya itu ada 3 orang ya jadi naskah skrip Omen itu dia juara 1 provinsi Banten provinsi dia yang megang tuh ya lewat 1 ajang lomba pastinya ya kalau misal mungkin banyak yang suaranya bagus lewat itu ya dia yang paling saya di monolog nah kenapa pas mau berangkat Veksi Minas kan yang udah lupa karena dia udah pede tuh yang nggak tahu kalah ya cuman yang saya udah siap halo berapa hari nih hitung hari buan lah mau berangkat tuh kita ada Pak kalau mau ngikut saya nggak lomba monolog tapi lomba desain Jauh banget. desain poster nah Nedi Suryadi tuh yang dari apa namanya dari naskah dangdut tulisan naskah dangdut Siapa? Denny Suryadi. Nedi Nedi. Suryadi Edi Suryadi. Iya. Oh, dan Nah, Bapak lu nggak boleh gitu, Dan. teman saya yang Oman Fatur Rahman itu si Omen dari solo vokal ada mending dia serius nah, walaupun nggak bisa dia bukan haknya dia lah jadi 3 orang ini nih ikutin lomba yang salah karena memang mau nggak mau ya birokrasinya seperti apa udah gimana kalau kagak ngikut gak nginjek tanah Kalimantan dong saya pengen Kalimantan kan kalau ikut-ikut aja nah itu saya belum pernah ya nggak bisa belum menyentuh dunia desain grafis sama ya pernah megang-megang doang tapi belajar ada waktu berapa hari itu saya minta ajarin sama Kang aja kan emang dia mah emang di desain ya London cuma ajarin cuma motong pilih warna apa tuh nge-curve terus vektor dan lain lain gitulah kotak-kotak terus teks gambar dan lain
baru bisa itu berangkat. Kurang persiapan. Bismillah aja. Emang gimana Gitu. sih lah? Nah, apa namanya, perjalanan di sana tuh ya hal dapat sama ya, diketawain satu Indonesia karena perwakilan ya, tapi kan se-Indonesia yang ngetawain saya, dari semua provinsi ada, cukup mewakili diketawain satu orang. Ya kan Pak, ketika saya memperkenalkan diri, saya satu-satunya dari semua peserta lomba tuh yang apa namanya, lomba desain grafis, tapi bukan dari kampus apa tuh, kampus teknologi gitu, bukan dari kampus, bukan dari jurusannya lah, kayak jurusan sejarah, tiba-tiba dari UIN, dari IAIN, tiba-tiba ikut lomba desain. Kan harusnya MTQ kalau Iya, bener sih. kalau UIN tuh MTQ, lomba ceramah, lomba ajan UIN. Tiba lo desain poster, kan ngaco, akhirnya diketawain satu ya tuh, perwakilan. Nah, saatnya lomba, ikut lomba. 3 hari setelah lomba ada galeri, apa nama gedungnya apa. Nah, apa sebenarnya saya udah apa ya, sudah nggak mikir, kalau kepikiran konsep sudah nggak mikir, mau nggak punya ekspektasi lah, orang main bagus semua. Ketika satu panitia kan nanya bagi peserta lomba dari setiap provinsi mau disediain alat apa, pasti disediain. Itu alat-alat desain tuh yang saya kagak paham, itu baru saya 3 hari, semua orang minta foto terbaru lah, enteb lah, inilah itu. Saya cuma kayak gitu, salah desainer. Ada model model aplikasi desain, dia dia kayak ilustrator, cuma lebih enteng cara desain. Kalau di searching saya pakai itu, orang panitia bingung, salah apa katanya. Saya biasa gambar di situ, saya bilang oh ya udah, tapi malam dia nelpon kagak ketemu, kasihnya email sama tim. Bang Haji sih kalau bikin bentuk di cara di Corel, entah itu dia main cuma salah, udah lepas aja udah bisa. Tapi pas galeri aneh, orang kan ngelihat gambar tuh, gambar dari jauh, oh gini provinsi pin, pas di karya saya kan setiap mendampingi karyanya, waktu galeri karya saya lama. Ngerubung orang. Tertekan gak ada? Iyalah, iya pasti orang saya bingung kan. Jadi saya boleh ilustrasiin ya, gambarnya ada di 2004. Maaf nih ya, maksudnya gambar alat vital. Apa ya, kalau mau disensor sensor silakan. Aman aja. Gambarnya alat vital cuma abstrak gitu tuh. Terus bagian bawahnya itu bola, terus akar-akar ke bawah ke atas, ya pohon. Nah, pohonnya itu bergelantungan buah. Buahnya itu motor, knalpot, pipa pabrik, polusi, gear, dan lain sebagainya. Karena kan temanya waktu itu hutanku paru-paru dunia. Nah, orang yang datang tuh lihat apa namanya, ngelihat karya satu, hutanku paru-paru dunia, bumi ada paru-parunya, standar. Hutan kebakar punggungnya, standar. Nah, saya ngelihat gituan kan, orang ngerubung akhirnya. Aneh bener. Ya. Ini kok beda sendiri ya? Iya, gitu. Nah, akhirnya ya bisa saya mahasiswa tes ya. Ini kenapa katanya? Oh iya, ada satu gambar burung tinggang tuh di komplain sama dosen. Nggak tahu, katanya dia dari Jogja. Jadi kata dia, Mas, ini kalau misalkan kamu mau seriusin, tolong dibuang gambar burung tinggang, hewan endemik Kalimantan. Takutnya nanti
apa namanya, komplain sama masyarakat adat gitu tuh. Burung tingang, saya jadi gambar burung tingang berdirinya kebalik, megang payung, matanya mati, silang itu. Tahu kan ikan mati, kayak simbolnya silang kan. Itu. Jadi banyak yang berhubung silang. Saya gambar alat vital karena hutan itu sesuatu yang tidak boleh lepas dari kehidupan manusia. Terus kenapa ada gambar di atas, ada ranting cabang itu, terus ada mesin motor dan lain sebagainya. So bermoral itu padahal ngeles itu. Iya, panik saya. Cuma ya apa ya? Kayak make sense aja deh omongan Bapak. Karena emang pesan dari Kang Haji. Mungkin teman-teman desain itu. Kan kalian pernah saya bilang kelas D, desain itu bagaimana cerita lewat jangan sampai ceritamu sama itu kata Kang Haji. Ya saya pikirin bagaimana. Walaupun saya akhirnya waktu itu gak menang dapetin ya. Pokoknya kami bertiga sepakat lah kita uang jajan. Sensor nggak apa-apa ya. Sensor dan Dapat kelas lomba nasional loh 150.000, kesel lah. Ngambek tuh saya, ngambek udah bodo amat, nggak mau nerima telepon dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, tapi ternyata saya kontekan kan sama, saya dapat teman lagi tuh dari Riau namanya. Nah, nonton Bul katanya dapat gitu tuh. dapat apa tuh? Ternyata kata si Sena nih, saya dapat. Apa dapat juara favorit karena beda itu pas lagi galeri rame tuh. Iya benar sih. Yang juara 1 2 3 mah bagus semua lah. Saya nggak ada apa-apanya. Cuma karena memang pas galeri rame ya favorit banyak ya. Kalau DKV minimal pernah menyandang gelar juara favorit Mas. Wah. Kuncinya beda. Oke. Tuh ceritanya panjang ya, maaf. Oh, apa aman aja. Dulu, aku penasaran nih sama satu hal. Kita pendekin aja. Kan Bapak dulu dibilangnya, saya ngomong ya kayak penyuka rock and roll lah ya. Ya kan. Jadi gini Pak, aku mau nanya tentang MCR. Ya. Lagu favorit Bapak di MCR itu? Ya, Ya kalau misalnya yang enggak juga sih, kebetulan musik apa aja suka, dangdut juga suka ya, suka semua musik suka. Mungkin kayak enggak yang mana tuh? pokoknya yang gagak lah, ada suara bebek lah ke jedak jeduk. Astaga. Nah itu tuh Ya, remix. musik orang bagus-bagus ditambahin burung gagak lah, itu hak ya. Nah, kalau misalkan cenderung atau apa ya enggak suaranya. Kalau masih kan semi gara-gara ada dua sebenarnya, ada Black Parade, ada Helena. Itu lagu yang belum sempat saya garap, pengen oratorium dan saya tuh dulu pengen kalau dapat duit dari provinsi. Nah, kan dulu waktu kuliah sering dapat duitnya dari situ, dapat uang jajannya. Kalau dapat uang dari provinsi
marching musik, sama teatrikal satu lapang bawain My Chemical Romance dibumbuin sedikit-sedikit sama kearifan lokal itu nanti. Cuma latihannya pasti panjang, nggak mungkin satu bulan. Iya, Pasti. FCR. Pasti. Oke, Pasti. karena udah dijawab, kita lanjut aja nih. Kita ngomongin soal Indonesia akhir-akhir. Karena udah di ACC juga sama pembinaan saya, saya sebenarnya juga penasaran. Jadi ada beberapa poin yang ditulis sama narator saya. Pendapat Bapak tentang polisi nabrak, itu gimana? Polisi nabrak ya? Iya. Biar berani. Apa enggak sih? Itu hal yang patut sama-sama kita sesali. Kali itu mau dari apa bahasa ini? Harus sama-sama kita yakini bahwa itu bukan kejadian yang diinginkan oleh hanya saja kemarin yang salah. Masih polisi nabrak kalau memang diniatkan dengan kesadaran, saya secara pribadi, kalau misalnya tidak salah atau tidak dengan yang ikuti saja proses. Kalau misalnya itu sengaja diniatkan untuk awas, dia mengutuk yang doain ya. Tapi kalau misalkan dia nggak sengaja ya pada kenyataan dalam keadaan panik dan aja. Poin pentingnya yang harus digarisbawahi, yang harus boleh apa tidak boleh polisi akan kata dalam tekanan panik itu nggak boleh ya apa mati rekam tiba-tiba mati ya. Iya, Aduh, takut nih. Enggak, makanya bisa dilanjut. Intinya polisi nggak boleh, kalau sebagai bahan evaluasi nih ya, yang saya tahu polisi itu latih berbeda dengan masyarakat pada umum. Bagian pengamanan, yang namanya orang yang bagian pengamanan dalam keadaan apa? Tenang, kayak dokter itu nggak boleh pingsan kalau ngeliat darah. Oh, bener. Mana ada dokter ngeliat darah pingsan nih? Iya, gagal operasi. Gagal operasi. Sama kayak polisi juga. Polisi itu nggak boleh ngomong, aduh waktu itu saya itu sebagai bahan evaluasi ya. Nggak boleh karena ngeles. Ya bukan ngeles, artinya mau itu nggak misalnya barat atau nggak boleh panik. Kamu megang misalkan ini buat polisi pegang senjata, pegang senjata, punya pengaruh, kepanikan bahaya, boleh kagetan, nggak boleh panik. Senjata soalnya, kalau saya kan panik paling latah, ya kan? Kaget. Iya. Lah kalau megang senjata, gitu maksudnya. Jadi sebagai bahan evaluasinya adalah yang kata paniknya ini loh yang nggak boleh loh. Justru kalau ngomong panik salah. Dalam tertekan juga. Kamu nonton film mafia atau film apa kan, kalau
dalam keadaan apa, gak ada satu butir keringat pun yang itu sebagai lambang bahwa pihak keamanan ya, benar-benar harus orang terakhir yang tetap merasa aman walaupun dalam keadaan yang tidak aman kan gitu. Kayak yang ngamanin walaupun dia sendiri posisinya tidak aman ya harus tetap stay aman ya. Satu pertanyaan lagi, coba boleh ini di ringkas. Editor saya udah ngomel. Dip, Iya. apa? Mau nanya yang mana lo? Kamu. Oke. Nah, aku penasaran sih tentang penembakan di Pit. Kan tadi kita ngomong penembakan, senjata. Itu, kalau bisa diringkas. Kalau bahkan abu-abu ya kayak kejadian kemarin tuh emang bener jadi saya nggak bisa ngambil kesimpulan tuh kalau misalkan tembakan bener nggak maksudnya itu Iya, terjadi iya. penembakan. Kita ngeliatnya digital. Kita ngeliatnya digital terus belum bener atau enggak ini ditembak sama polisi. Paling saya bisa bilang kalau misalkan memang di videonya ada sama-sama dari pihak yang ya, dituduh katanya atau dibilang ah, ayo sama-sama sampai mancing ya polisian ini. Oh ini dari pihak dari aksi itu banyak lihat banyak banget from AI itu jalan di mana ibu yang teriak itu kamu lihat handphonenya menghadap ke belakang ibu banyak orang pas dilihat di layar HP-nya kamu lihat aja apa yang ada di kamera di layar HP sama di frame itu ya layar itu nggak sama ya kamu perhatikan pasti hati-hati kita kudu wise lah kudu bijak kalau ya Lagi panasnya. Mungkin mana dulu saya tertarik sih tentang Indonesia ini aja. Soalnya biar jadi apa ya? Jadi pencerahan untuk mungkin anak-anak yang memang kalau saran saya update wajib update jangan terus jangan terlalu cepat mengatakan boleh pun nggak jangan hakim entah itu terhadap yang salah atau terhadap yang benar kalaupun memang harus banget share kan sekarang mah ya share lah dengan komunikatif pakai bahasa yang komunikatif jangan provokatif misalkan ada demo ya silakan komunikasikan saja sebagai apa namanya yang ikut budaya hari ini yang gitu kirim aja share pakai bahasa siapa tahu kan ada yang lewat daerah sana karena kita atau nggak jadi sekarang sama jangan update sekarang update berarti ya. iya. Terus jangan langsung
kalau orang-orang di bawah lahiran 2000 ke bawah tuh sekarang tuh lihat satu video tuh udah kayak asli kan, udah langsung aja tuh. Apalagi Facebook. bapak-bapak, iya, Oh, mama Bapak, Facebook, Facebook. bapak-bapak salam sehat. Kalau nimpa harus dipikir mas. Gitu. Ke keluarga. Paling itu. Saya Ya, pesan untuk hari ini lah. Ya, kayak kata Pak, menurut saya ngikut demo nggak apa-apa. Mas, selama kalian bisa ada tiket akal, benar, nggak apa-apa dengan. Maksud saya demo kan saya bertamain Pak. tuh tadi tuh apa-apa tuh. Apa tuh? Selama kita nggak punya kepentingan apapun, Iya. urgensi apapun, ya, gitu loh. Hmm. Kalau sekiranya fardu kifayah, kalau dalam agama Islam tuh, Oke. fardu kifayah tuh kewajiban ini, misalkan ada satu kewajiban nih, satu kelompok, ya kan ada banyak orang, Iya. satu orang udah melakukan, maka kewajiban yang lain gugur itu fardu kifayah. Selama kewajiban itu udah dituntaskan, misalkan kita udah ada abang-abang kita yang mahasiswa, kita nggak punya urgensi apapun, silahkan jangan ikut gitu loh. Oke. Kalau cuma sekedar pengen seruan lempar-lemparan ya jangan lah. Ya itu emang udah Ah. masuk akal. Ya, Tapi itu, Pak. kalau misalkan emang posisi nggak ada kamu nggak jalan, nah gitu. Tapi kan nggak Oh. mungkin demo nggak ada kita. Benar, Emang kita siapa gitu ya. Jangan aneh. Oke ya teman-teman. Ya kita closingan aja lah ya Pak. Ya. Ya. Oke guys, makasih untuk hari ini untuk Pak Ipul, semoga sehat selalu. Amin. Nah, bahkan ini host lanjut kita yang sedang menonton kita saat ini bahkan berada di ruangan kita juga, semoga dia sehat selalu dan bisa bergaya. Nah, oke, jadi teman-teman, Pak Ibu tentang demo aja. Jangan ngomong lagi ya. Iya, pakai panjang dong. Nah, untuk sekian aja untuk hari ini.